Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu. Oke, di video kali ini saya akan mencoba memberikan rekomendasi pandangan saya buat teman-teman semua, terutama yang sedang mencari HP bekas. Dan HP yang saya akan rekomendasikan ini, saya akan mengambilnya dari pabrikan Sony. Di sini saya sudah merangkumnya, ada 6 HP dari merek Sony ini yang masih layak banget dan masih worth it banget untuk dibeli di tahun ini. Penasaran apa saja ke-6 HP Sony yang masih layak dibeli ini? Untuk itu jangan kemana-mana, simak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan ke-6 HP yang saya akan rekomendasikan ini bisa membantu buat teman-teman semua yang emang lagi cari HP bekas yang berkualitas, murah, dan pastinya masih berani diadu sama HP-HP yang keluaran zaman sekarang. So, jangan lama-lama, lanjut aja kita bahas dari ke-6 HP dari pabrikan Sony itu. Stay on Jonah John Channel. Di posisi pertama ada Sony Xperia X Compact. HP ini sendiri diproduksi pada tahun 2017. Untuk spesifikasinya sudah cukup mumpuni, dengan dibekali RAM sebesar 3GB, internal 32GB, dan untuk operasi sistemnya sendiri mentok sampai OS 8 ataupun Oreo, serta sudah dilengkapi dengan sensor fingerprint. Sementara untuk ukuran layarnya sendiri, HP ini sangat cocok sekali buat kalian yang suka HP dengan ukuran kecil. Ukuran bodinya hanya sebesar 4,6 inci saja. Dan untuk informasi harga bekasnya sendiri, si X Compact ini dipatok dari mulai harga 650-an sampai yang tertinggi itu di harga 900 ribuan, tergantung kondisi dan kemulusannya. Anda semua bisa mendapatkan si HP ini yang berukuran kecil namun mempunyai spesifikasi yang masih berani diadu dengan HP-HP yang keluaran zaman sekarang. Lanjut ke posisi kedua. Di posisi kedua ada Sony Xperia XZ1. Sebetulnya di posisi ini saya mempunyai pilihan itu ada dua, yaitu satu lagi dengan Xperia XZ Premium. Namun untuk pilihannya nanti teman-teman bisa bandingkan, karena memang dari kedua HP ini gak jauh beda-beda amat untuk spesifikasinya. Hanya berbeda pada ukuran layarnya saja antara XZ1 dan juga XZ Premium. Si mantan HP flagship ini saya rasa masih layak banget dibeli di tahun ini, mengingat spesifikasinya dan fitur-fiturnya masih baik-baik aja digunakan di tahun ini. Ditambah harganya yang sudah semakin merosot aja. HP yang diperkenalkan di tahun 2017 ini masih banyak banget peminatnya. Dan itu terlihat dari penjualan di setiap seller yang ada di e-commerce yang banyak terjual unitnya. Dengan dibekali RAM 4GB, internal 64GB, plus dimanjakan dengan chipsetnya Snapdragon 835, sehingga untuk performanya tidak diragukan lagi. Untuk masalah kameranya baik video ataupun foto, si HP ini juga terbilang masih oke. Dan untuk informasi harganya sendiri, kalian bisa dapatkan dari mulai harga 1,1 jutaan hingga 1,4 jutaan saja. Di posisi ketiga ada HP yang cukup lumayan mungil lagi dan pastinya enak untuk digenggam. Ya, Sony Xperia S ataupun mempunyai sebutan yang lain XZ4 Compact. HP keluaran tahun 2019 ini bisa dikatakan HP second yang masih cukup lumayan muda untuk umurnya. Dengan beberapa kelebihan yang diusungnya, diantaranya diberikan RAM sebesar 4GB, internal 64GB, prosesor Snapdragon 630, sistem Android di OS 9, charger sudah Type-C, dan untuk ukuran layarnya sendiri si HP ini diberikan sebesar 5 inci saja. Dengan menggunakan aspek rasio yang jarang banget digunakan, yaitu 18:9. Serta sudah mendapatkan sertifikasi IP58 dan IP6X, tahan dari cipratan air dan juga debu.
Sementara untuk harganya sendiri yaitu ada di kisaran 1,5 jutaan sampai 1,6 jutaan saja. Sementara untuk kelemahannya sendiri dari si Xperia S ini yaitu terletak pada bagian kapasitas baterainya saja, yaitu diberikan hanya sebesar 2700 mAh saja. Dan menurut saya untuk penggunaan sehari-hari si HP ini kurang begitu nyaman. Lanjut di posisi yang keempat. Di posisi ini yaitu terdapat Sony Xperia XZ2 ataupun XZ2 Compact. Untuk pilihannya tergantung selera dari masing-masing kalian ya. Kalau misalkan pengen yang agak ukuran besar berarti memilih untuk XZ2. Kalau misalkan suka yang ukuran agak sedikit kecil, saya sarankan untuk memilih XZ2 Compact. Untuk spesifikasinya tidak ada yang berbeda, hanya pada ukurannya saja. HP yang pernah saya review ini masih layak banget digunakan di tahun ini dengan dibekali chipset Snapdragon 845 yang sudah termasuk ke dalam klasifikasi HP kelas flagship. Dengan ditambah RAM sebesar 4GB, internal 64GB, serta material bahan yang digunakannya sendiri dari Gorilla Glass 5. Untuk kameranya sendiri sudah tidak diragukan lagi. Untuk jaringan sudah gesit serta sudah mendapatkan rating sertifikasi IP68 waterproof. Jadi HP ini gak takut lagi kalau diajak main air. Dan untuk informasi harga bekasnya sendiri, si HP ini yaitu dimulai dari harga kisaran 1,4 jutaan sampai 1,8 jutaan, tergantung kondisi dan tingkat kemulusannya. Sementara untuk catatan kekurangannya sendiri dari HP XZ2 ini yang saya rasakan yaitu terletak pada bagian penempatan sensor sidik jarinya yang kurang pas ataupun banyak salahnya ketika saat digunakannya. Ditambah lagi untuk ukuran kamera selfie-nya yang diberikan resolusinya cuma 5 megapiksel saja dan menurut saya itu terlalu kekecilan. Selebihnya masih oke. Di posisi kelima masih ditempati Sony Xperia XZ2. Namun untuk yang versi premiumnya alias XZ2 Premium. Ya, HP yang masuk ke dalam kelas flagship ini gak diragukan lagi untuk kualitasnya dan juga kemampuannya. Dan masih sangat layak banget digunakan di tahun ini. Bisa dilihat dari RAM-nya yang cukup gede yaitu sebesar 6GB, internal 64GB, prosesor Snapdragon 845, baterainya pun cukup lumayan besar yaitu 3300 mAh. Ditambah lagi sudah diberikan dengan dual kamera untuk kamera utamanya dan dilengkapi dengan fitur slow motion. Dan masih banyak lagi fitur-fitur unggulan lainnya, diantaranya sudah mempunyai fitur dynamic vibration yang kalau saat kita nonton video itu jadi makin lebih asik aja. Mau diajak bermain air pun si HP ini siap selalu karena sudah disertifikasi dengan IP68 waterproof. Dan yang lebih worth it-nya lagi dari si HP ini yaitu terletak pada bagian harganya. Ya, si XZ2 Premium ini dibanderol dari mulai harga 2 jutaan sampai dengan 2,4 jutaan. Saya rasa dengan harga segitu dengan apa yang didapatkan dari si XZ2 Premium ini, kalau misalkan kita bandingkan dengan HP-HP keluaran zaman sekarang yang ada di rentang harga segitu, si XZ2 Premium ini menang banyak. Sementara untuk catatan minusnya sendiri ataupun kekurangannya dari XZ2 Premium ini yang saya rasakan yaitu terletak pada bagian sensor sidik jarinya sama seperti yang tadi tidak begitu pas. Ditambah lagi untuk ukuran ataupun bentuk bodinya yang saya rasa ini tidak begitu elegan ya. Bisa dikatakan si HP ini terlalu lebar ke samping ya ataupun kurang memanjang ke atas. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan kita pegang lama-lama si HP ini, tangan kita akan mudah pegal karena memang bobotnya yang cukup lumayan berat dan juga agak terlalu lebar untuk dipegangnya.
Di posisi terakhir ataupun posisi ke-6 ditempati oleh Sony Xperia XZ3, yang mana untuk video reviewnya bisa teman-teman lihat di video sebelumnya yang sudah saya upload. Xperia XZ3 sendiri yaitu dirilis pada kisaran tahun 2018-an dan siapa ini masuk ke dalam klasifikasi HP kelas atas ataupun flagship. Dan itu menurut saya wajar saja karena si XZ3 ini membawa beberapa fitur unggulan. Walaupun secara desain si HP ini tidak jauh berbeda dari seri-seri sebelumnya. Hanya saja pada bagian layar displaynya si XZ3 ini sudah dikasih layar yang agak sedikit melengkung ataupun curve. Dan untuk pertama kalinya juga dari produk Sony yaitu pada si Xperia XZ3 ini menggunakan jenis layar dengan tipe OLED 2K. Sehingga untuk jenis tampilannya sendiri dan akurasi warnanya serta saturasinya si XZ3 ini benar-benar enak banget untuk dipandangnya. Dan menurut saya si HP ini benar-benar masih layak banget untuk dibeli di tahun ini. Belum lagi masih banyak fitur-fitur yang lainnya, ditambah lagi untuk spesifikasinya sendiri si XZ3 ini masih bisa bersaing dengan HP-HP yang keluaran zaman sekarang. Yang mana si XZ3 ini sudah disematkan untuk prosesornya yaitu Snapdragon 845 ditambah dengan RAM sebesar 4GB dan internal 64GB. Ada juga yang versi 6GB nya namun itu sangat sulit untuk didapatkannya. Dan untuk kesimpulannya dari si XZ3 ini sangat worth it banget untuk dibeli di tahun 2021 hingga 2023an. Mengingat untuk dari segi build quality-nya, performanya, spesifikasinya, dan yang lain-lainnya si HP ini memang masih bisa bersaing dengan HP-HP yang keluaran zaman sekarang. Terlebih lagi untuk kesan mewahnya yang saya rasakan dari si HP XZ3 ini masih saya rasakan hingga saat ini. Jadi untuk feel genggamannya itu terasa banget bahwa si HP ini memang benar-benar HP mewah ataupun HP kelas flagship. Oke, mungkin hanya itu saja dulu untuk ke-6 HP dari pabrikan Sony ataupun dari produk-produknya Sony Xperia yang memang menurut saya si HP ini masih benar-benar layak banget ataupun masih worth it banget dibeli di tahun ini ataupun 2 tahun ke depan. Dan untuk penjelasan lebih lengkapnya ataupun review lebih lengkapnya dari ke-6 HP yang sudah saya sebutkan tadi, yang sudah saya rekomendasikan, semuanya itu sudah pernah saya upload di video saya. Jadi kalau misalkan ingin penjelasannya lebih detail bisa dilihat saja di koleksi video channel ini. Oke, mungkin hanya itu saja dulu yang dapat disampaikannya. Mudah-mudahan rekomendasi ini bisa bermanfaat dan bisa membantu buat teman-teman semua yang emang lagi cari HP bekas yang berkualitas dan harganya pastinya yang tidak terlalu menyiksa kantong. Oke, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Like bagi yang suka sama video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.